Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 103, Chapter 126, Kembalinya Anak yang Hilang, Bagian 2. Malam di mana bahkan awan pun menutupi bulan. Niat jahat yang melekat di mana-mana terasa lengket dan menyesakan. Setiap kali ia mengembuskan napas dengan paksa, darah yang mengalir perlahan meluncur turun dari dahinya. Namun, ksatria tua yang telah dilanda kepikunan itu sudah tidak memiliki tenaga untuk mengangkat tangannya dan menyekanya. Waktu memang sangat kejam bagi mereka yang menua. Ksatria tua itu akhirnya tiba di jalan buntu dan menghela napas panjang. Mereka terus bertarung sambil melarikan diri demi membuka jalan, tetapi pada akhirnya tetap digiring ke tujuan yang telah disiapkan. Andai saja kau bisa beristirahat dengan tenang. Seorang pria melangkah mendekat dari antara orang-orang yang mengepungnya. Bahkan pensiun pun tidak kubiarkan kau jalani dengan tenang karena hal ini. Akhirnya, cahaya bulan menerangi wajahnya. Seorang bangsawan telah tiba. Rambut pirang dan mata biru. Penampilannya yang anggun seharusnya memikat siapapun, tetapi kekuatan yang tersimpan di matanya membuatnya tampak lebih kejam dari siapapun. Kau pasti sudah bersusah payah datang sejauh ini hanya demi seorang tua tak berarti sepertiku. Itu sesuatu yang layak dihadapi. Klik. Dengan isyarat tangan pria itu, orang-orang yang mengelilingi August serempak mencabut pedang mereka. Gerakannya rapi dan sopan, seolah ini adalah penghormatan terakhir. Kau mungkin meremehkanku. Meski beberapa gigiku sudah tanggal, cakar ini masih tajam. Mata August menyala dingin saat ia bersiap menghadapi akhir. Meski telah pensiun, masih ada satu misi terakhir yang ingin ia tuntaskan. Kini setelah para elf berhasil diblokir, jika ia bisa menyerahkan bukti yang dibawanya kepada keluarga kekaisaran, dunia akan mengetahui bahaya Absilon. Itu adalah misi yang memang harus diselesaikan dengan cara ini. Tidak mungkin. Namun, pria di hadapannya tetap tenang meski menghadapi ksatria tua yang berusaha menyalakan api terakhirnya. Bukankah itu sebabnya aku datang sendiri? Mircea, pemimpin ksatria pembantai naga. Seiring ucapannya, ujung pedang para ksatria terangkat, mengarah pada August. Aura pembunuhan ksatria pembantai naga mengalir dingin menuju ksatria tua itu. Meski sederhana, semoga kau menikmati upacara pensiun yang kami siapkan. Keganasan tersembunyi di balik mata biru itu mulai bergerak. Saat ia mencabut pedangnya, ia tampak seperti ksatria bangsawan. Namun ketika diarahkan padanya, ia lebih menyerupai binatang buas yang memperlihatkan taring. Rambut pirang, mata biru. Dan kekejaman. Kepribadian kuat yang berawal dari kemuliaan, lalu berakhir dalam kekejaman. Kepribadian itu kini menatapnya dengan mata biru. Begitu rupanya. Kilatan niat jahat semakin mendekat. Menuju singa tua yang telah kelelahan. Melihat niat jahat paling terang di antara mereka, August teringat ksatria muda yang ia temui di hutan elf. Itu bukan kepribadiannya. Ia salah. Jejak anak muda yang memulai dengan kemuliaan tetapi berakhir dalam kekejaman. Kekejaman yang diperlihatkan Vlad bukanlah sesuatu yang ia kembangkan sendiri. Itu adalah naluri predator yang mengalir di dalam darahnya. Awan kembali menutupi bulan. Gerakan seseorang yang perlahan runtuh dalam kegelapan, bahkan tanpa cahaya bulan. Di dalamnya, daun teh hijau berjatuhan dengan sedih. Kebenaran yang berhasil diraih seseorang menyebar dengan cepat, lalu menghilang begitu saja. Kota Marcia. Satu-satunya kota di Baron Rosmith. Kota ini tidak terlalu tua, juga tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan sebagai wilayah kekuasaan. Benar-benar tempat yang biasa dan sederhana. Dan kini Vlad serta Goethe sedang berjalan menuju kota Marcia, namun tujuan mereka sebenarnya bukan ke sana. Terima kasih, Kapten. Yah, aku memang berniat kembali juga. Vlad menjawab agak ragu saat melihat Goethe mengucapkan terima kasih. Karena kelompok mereka tidak menuju Marcia, melainkan ke sebuah desa terpencil yang berjarak 4 hari perjalanan. Tempat itu tidak memiliki nama resmi dan hanya disebut Desa Wisteria. Itu adalah kampung halaman Goethe. Sudah berapa lama? Apa? Sejak aku pergi? Coba kupikirkan, sepertinya sekitar 6 tahun. Cukup lama juga. Goethe terlihat berusia awal 20-an, jadi 6 tahun lalu ia mungkin pergi begitu dewasa.
Atau mungkin bahkan lebih awal, seperti Flat. Aku akan memastikan ibu dan adik-adikku baik-baik saja sebelum pergi lagi. Pada akhirnya, pemimpin rombongan adalah Flat, dan Goethe hanyalah seorang pengawal. Jika mereka hanyalah ksatria dan pengawal biasa, Goethe tidak akan berani meminta melewati kampung halamannya. Karena itu, bahkan sekarang pun Goethe terus memperhatikan reaksi Flat. Ibumu pandai memasak? Iya. Sup kentang buatan ibuku jauh lebih enak dibanding yang ada di kebanyakan penginapan. Benarkah? Cuaca hangat dan angin bertiup sejuk. Setelah menemukan petunjuk tentang suara di Ausurin dan memiliki tujuan berikutnya, Flat akhirnya merasa seperti sedang berlibur sejenak. Kalau rasanya sana itu, mungkin aku akan tinggal 1 atau 2 hari. Sempurna. Flat memang bersikap dingin pada banyak orang, tetapi tidak pada semua orang. Saat Jorge mengatakan bahwa Flat adalah tipe orang yang akan menjadi pemimpin di gang manapun, itu bukan hanya karena kemampuannya. Di sana. Ujung jari Goethe sedikit bergetar saat menunjuk kampung halaman yang sudah lama tidak ia lihat. Daun-daun hijau berguguran di dekat pintu masuk desa. Kuncup bunga yang sebentar lagi akan berwarna ungu menyambut anak desa yang lama pergi dan akhirnya kembali. Berhenti. Seorang penjaga tanpa senjata khusus, tetapi bermata tajam, menghalangi jalan Flat dan Goethe. Siapa kalian? Apa urusan kalian datang ke desa kami? Ini desa kecil, jadi tentu tidak memiliki tentara tetap. Mungkin salah satu pemuda desa bertugas sebagai penjaga, tetapi ia cukup cekatan dalam menghentikan orang asing. Thompson. Aku Goethe. Apa? Goethe? Penjaga itu memiringkan kepala saat melihat Goethe menyapanya ceria dari atas kuda. Hei. Milhouse di atas bukit. Ah. Goethe yang itu. Senyum tipis muncul di wajah Thompson, penjaga yang akhirnya mengenali Goethe. Sudah beberapa tahun. Kemana saja kau selama ini? Kesana kemari. Flat diam-diam mengelus leher Noir sambil memperhatikan percakapan mereka. Keduanya terlihat canggung meski berbicara. Dan para penjaga lain di sekitar hanya berdiri diam. Sepertinya aku tidak terlalu disambut. Flat yang terbiasa menguasai suasana saat tiba di tempat asing menyadari sikap orang-orang terhadap Goethe terasa dingin. Jelas ada sesuatu yang tidak beres saat ia meninggalkan desa ini dulu. Ibuku dan adik laki-lakiku baik-baik saja? Iya. Tidak terjadi apa-apa. Namun Goethe tampaknya tidak terlalu memedulikan reaksi mereka. Flat menggaruk dagunya pelan melihat sikap Goethe yang seolah sudah terbiasa. Senang melihatmu kembali setelah lama pergi. Kau akan tinggal sebentar lalu pergi? Iya. 1 atau 2 hari saja. Goethe mencoba tersenyum saat menatap Thompson, yang tampak lebih waspada daripada senang melihatnya. Pergilah menemui kepala desa dan beri salam terlebih dahulu. Goethe mengangguk dan berjalan melewati para penjaga yang telah menurunkan tombak mereka. Berhenti, namun tombak itu kembali menghalangi jalan. Meski identitas Goethe sudah dikonfirmasi, para penjaga kembali menghalangi Flat. Hei, Thompson. Dia tamuku. Meski begitu, aku harus memeriksanya. Thompson. Ini wajar di kota besar, tetapi ini hanyalah desa kecil dengan penjaga sukarela. Goethe yang merupakan penduduk desa sudah menjamin identitasnya, jadi seharusnya mereka membiarkannya lewat. Namun, reaksi mereka tetap dingin. Siapa namamu? Kau terlihat muda. Hah. Goethe diabaikan. Di depan desa tempat ia lahir dan dibesarkan. Anak dari gang gelap di dalam diri Flat merasakan udara tak menyenangkan yang terasa akrab, lalu mengangkat pandangannya dengan tajam. Namaku Flat. Flat melepaskan mantel pemberian Oksana dan meletakkan tangannya pada pedang di pinggangnya. Pedang roh yang berkilau menunjukkan bahwa orang di hadapan mereka bukan orang biasa. Aku adalah ksatria Bayezid. Flat. Rambut pirang dan mata biru. Serta kekuatan predator buas yang terkandung di dalam tatapan itu. Punggung Thompson langsung basah oleh keringat, seolah ia adalah kelinci yang berdiri di hadapan serigala. Ini tidak berjalan baik. Aku tidak ingin ada orang sepertimu menanyakan namaku lagi. Maafkan saya. Thompson yang akhirnya terbebas dari mimpi buruk Flat langsung membungkuk dalam dan menundukkan kepala. Dengan kepribadian setajam itu, tidak akan aneh jika pedang langsung terhunus. Flat yang mengatasi para penjaga hanya dengan tekanannya sendiri menoleh ke Goethe dengan tatapan kesal. Maaf, Kapten. Bukan karena masalah penjaga yang menghalangi jalan.
Goethe yang biasanya selalu ceria kini hanya menampilkan senyum pahit. Menyebalkan. Sudah lama kembali ke kampung halaman, kenapa dia malah terlihat begitu tertekan? Vlad tidak menyukai ekspresi itu sama sekali. Dengarkan. Tiba-tiba sebuah benda putih melayang ke arah Goethe, dan ia refleks menangkapnya. Apa ini? Sebuah bendera putih berkibar tertiup angin. Berbagai lambang bangsawan dan organisasi terukir di atasnya, menatap Goethe. Kau yang memimpin. Ini tidak akan terjadi lagi. Nada suaranya datar, tetapi mengandung perhatian terhadap Goethe. Entah bagaimana keadaannya saat pergi dulu, tetapi bukankah seharusnya seseorang terlihat percaya diri saat kembali? Aku akan memandu jalan. Tuan Vlad. Baik. Vlad mengangguk pelan melihat Goethe langsung memahami maksudnya. Bendera penuh kehormatan. Pandangan para pemuda desa menjadi jauh saat melihat pembawa panji mengibarkan bendera bercahaya itu. Permisi. Tuan, silakan masuk. Pagar kayu perlahan terbuka, menyambut keduanya. Seorang penunggang terhormat membawa bendera yang terang. Anak desa yang dulu pergi tanpa berarti kini kembali sebagai pembawa panji kehormatan. Dengan secerca senyum, dunia Goethe perlahan meluas. Siapa itu? Katanya dia sukses besar? Dia datang. Anak kedua keluarga penggiling gandum. Si bodoh itu kembali? Sepertinya sukses di luar. Desa kecil tempat hanya mereka yang pergi yang kembali. Karena itu, kabar tentang orang asing baru menyebar diam-diam tetapi cepat. Apakah itu sepadan bagimu? Ya, lebih baik jadi penipu daripada tak bernilai setengah koin. Vlad yang mendengar bisikan itu dan memastikan penilaian Goethe tentang dirinya tersenyum samar. Jika ia terlalu kejam atau memiliki masa lalu rumit, ia tidak akan bisa mempertahankannya lama. Namun jika nilainya hanya setengah koin, itu tidak masalah. Kalau lewat sini, itu rumah kepala desa, kita ke rumahmu dulu. Vlad memahami dengan jelas posisinya sekarang, setelah belajar dari sisi Joseph. Artinya, kini ia bisa bersikap sebagai ksatria dengan kepala tegak, bukan anak gang kumuh. Suruh kepala desa datang ke rumahmu. Lebih mudah begitu. Terlalu merendah hanya akan merendahkan diri sendiri. Untuk diperlakukan dengan layak, seseorang harus tahu bagaimana bersikap sesuai posisinya. Baik. Jangan kau sendiri. Cari orang lain untuk menyampaikannya. Ya. Bagaimanapun, seluruh desa berkumpul karena Goethe. Jadi, tidak ada salahnya mendorongnya sedikit selagi ada kesempatan. Di atas bukit sana. Pergi dan lihat. Noir yang biasanya tidak suka ada kuda lain di depannya, kali ini mengikuti Goethe dengan tenang. Ksatria dan kuda saling memahami niat satu sama lain melalui dunia yang mereka rasakan. Sepertinya ibu sedang menyiapkan makan siang. Aku tahu. Sebuah rumah sunyi tampak di depan mereka. Asap mengepul dari cerobong rumah dengan kincir tua yang tampaknya sudah lama tidak berfungsi. Ibu. Aku pulang. Goethe membuka pintu pagar dengan hati-hati. Suaranya perlahan melemah saat melihat kampung halamannya masih sama seperti saat ia pergi. Ibu. Seorang wanita keluar dari dapur saat mendengar pintu terbuka. Ia terlihat lelah. Kerudung yang terikat erat di kepalanya bersih, tetapi sangat usang. Wajahnya dipenuhi kerutan waktu yang tak bisa disembunyikan. Kerutan dalam yang tidak mampu dihapus oleh putranya yang malang. Goethe? Spatula yang ia pegang terjatuh ke lantai. Oh Tuhan! Ibu! Meski seluruh desa mengabaikannya, wanita itu menyambut Goethe dengan pelukan hangat. Bagi sebagian orang, ia adalah anak yang membawa masalah. Namun bagi wanita ini, ia lebih berharga daripada siapapun. Apakah hari ini ada sup kentang untuk makan siang? Melihat ibu dan anak berpelukan dengan mata basah, Vlad menepuk tanah tanpa alasan. Kalau dipikir-pikir, sudah lama aku tidak makan masakan rumah. Vlad mengangkat pandangannya dan melihat asap mengepul dari cerobong. Aroma pedas dari dapur seolah membangkitkan kenangan lama yang bahkan tidak lagi ia ingat. Makan siang hari ini bagi Vlad adalah sup panas yang dimasak seorang ibu untuk putranya. Rasa yang sudah lama tidak ia rasakan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.